Shalom teman-teman, thanks God, it's Monday. Setelah menikmati kemarin weekend, libur, lepas dari segala tekanan pekerjaan dan tugas-tugas yang lain, maka hari ini kita harus kembali start, memulai minggu yang baru. Saudara, tapi kita perlu bersyukur karena ada dua hal. Yang pertama, kita dikaruniai kesempatan untuk menjadi lebih baik di minggu ini. Dan yang kedua, kita masih dibekali dengan firman dan penyertaan Tuhan. Gitu ya. Ya. Minggu ini sesuai dengan tema Induk GBI, itu adalah pembawa damai dan harapan. Dan ternyata untuk bisa menjadi pembawa damai itu, syaratnya diperlukan tiga hal, yaitu hati yang memberi, hati yang mengampuni, dan hati yang memuridkan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menambahkan satu lagi renungan tentang hati ini. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini perlu dijaga. Salomo, penulis daripada Amsal ini, dikaruniai hikmat daripada Tuhan karena dia meminta hikmat itu. Dan salah satu mutiara yang disampaikan ialah supaya kita itu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Harus sangat sungguh-sungguh, tidak boleh lengah supaya tidak terkontaminasi. Saudara, tapi kita perhatikan dulu ayat-ayat sebelum Amsal 4 ayat 23 tadi. Kita naik ke atas sedikit. Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Saudara perhatikan, ada dua bagian tubuh yang minta untuk dijaga, yaitu telinga dan mata. Karena itu sebagai sarana atau jalan masuk ke lubuk hati kita. Ayat 22 berkata seperti ini. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudara, ini akibat kalau kita menjaga mata dan telinga kita. Akibatnya menjadi kesembuhan di seluruh tubuh kita. Dan dikatakan menjadi kehidupan bagi yang mendapatkannya. Nah, sekarang kita masuk pelan-pelan, saudara. Yang pertama, telinga. Saudara, banyak sekali orang yang melalui telinganya ini masuk informasi-informasi. Dan kalau tidak hati-hati, dapat menyebabkan iri hati. Ya, yang pertama saya mau bawa contoh Hawa. Hawa itu didekati ular dan ular itu berkata, kalau kau makan buah ini, kau akan menjadi seperti Allah. Hembusan yang sangat tidak masuk akal. Mungkin secara logika dan pikiran, Hawa juga mengerti. Kalau ini tidak mungkin. Kita tidak mungkin ciptaan mau menyamain dengan pencipta kita. Tidak mungkin. Tapi, yang disentuh oleh ular itu adalah hatinya Hawa. Yang kemudian timbul keinginan yang luar biasa. Menghidupkan api iri hati yang walaupun tidak masuk akal, tapi tetap dijalani karena sudah hangus oleh keinginan. Contoh yang kedua, saudara, Saul. Demikian juga Saul. Hatinya hangus terbakar oleh api iri hati saat telinganya mendengar
Perempuan-perempuan meneriaki, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saudara, ini membuat Saul tidak bisa berpikir waras lagi. Padahal, saudara, kan enak dia. Dia jadi raja, Daudnya jadi panglimanya. Tinggal duduk, ada apa-apa dia dikirim Daud, jagoan, menang sini, menang itu, kan lebih enak begitu. Tapi ya itu tadi. Saya bayangkan waktu malam hari itu, Saul tidak bisa tidur. Walaupun perempuan-perempuan yang meneriaki itu sudah pada tidur, tapi telinga Saul rasanya masih terngiang suara-suara itu. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Sudah tidak ada suara yang real, tapi telinganya seakan-akan masih masuk suara itu. Ini yang membakar iri hati dan akhirnya meledak di dalam perbuatan yang tidak terpuji. Saudara, padahal kalau mau mikir benar, harusnya dia itu berterima kasih kepada Daud. Karena kalau sampai Daud tidak muncul di situ, maka Saul sudah dicincang oleh Goliat. Itu pertama masalah telinga, saudara. Sekarang kita masuk masalah mata. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saudara, mata kadang juga bisa menyesatkan. Demikian yang dilakukan oleh Hawa. Kalau kita sudah diisi oleh keinginan, saudara, apa yang kita lihat melalui mata kita rasanya itu berlipat ganda daya tariknya. Apapun itu akan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Jadi kita mau menyimak peringatan dari Amsal ini, supaya kita hati-hati dengan mata dan telinga kita. Saudara, justru sebaliknya, kita itu harus memakai mata dan telinga kita itu untuk hal-hal yang positif. Saya bacakan Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, apa perlombaan yang diwajibkan bagi kita? Yaitu kehidupan ini. Perlombaan itu tidak berakhir sebelum kita meninggal. Semua orang di dalam hidup ini, kita harus berlomba. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta. Mata yang tertuju kepada Yesus itu yang diwajibkan kita di dalam kehidupan ini, saudara. Mata yang tertuju kepada Yesus itu artinya perhatian kita bukan hanya kepada yang lain, bukan kepada ego kita, bukan kepada iri hati yang ada seringkali di dalam hidup kita, tetapi justru kepada Yesus. Mata kita harus tertuju kepada Yesus, juga berarti kita selalu harus ingat dan melibatkan Tuhan. Dan juga mata yang tertuju kepada Yesus berarti kita harus meneladani Yesus. Sekarang tentang telinga, saudara. Amsal 2. Itu judul perikopnya adalah faedah daripada menuntut hikmat. Ayat 1. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Ayat 2, perhatikan. Sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian.
Kalau telinga kita memperhatikan hikmat, memperhatikan firman, dan mencondongkan hati kepada kepandaian itu, ayat 9, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Ayat 10, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Saudara, melalui telinga yang memperhatikan hikmat, kita mendapatkan demikian banyak yang baik. Saudara, ingat, hikmat juga terbentuk dari pendengaran yang baik. Tapi juga, bukan hanya hikmat, tapi iman juga. Roma 10 ayat 17 berkata seperti ini. Jadi iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, yang terakhir bagian Tuhan. Kalau tadi kita membicarakan tentang mata dan telinga kita, sekarang kita coba melihat yang bagian Tuhan. Ya, Mazmur 34 saya menemukan ayat yang sangat indah. Ayat yang ke-15. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saudaraku, memasuki minggu ini, biar kita tidak seperti minggu-minggu yang lain, hanya mendengar firman saja. Tetapi saya rindu mengajak setiap kita benar-benar merasakan berkat yang nyata dari mata yang tertuju kepada Tuhan dan telinga yang memperhatikan hikmat dan firman. Supaya apa, saudara? Supaya benar-benar terjadi persekutuan antara engkau dengan Tuhan. Maksud saya, saudara, mata kita harus tertuju kepada Yesus. Dan ingat, mata Tuhan tertuju kepada kita. Mata kita dan mata Tuhan saling bertatapan dalam keadaan yang sama-sama benar. Yang kedua, telinga kita dipenuhi oleh firman Kristus. Dan ingat, telinga Tuhan dipenuhi oleh doa kita. Saudara, saya percaya kalau ini terjadi, sepanjang hidup ini kita akan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita secara nyata. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu
menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mau sesuatu yang baru terjadi bagi kami. Supaya kami bukan hanya mendengar firman setiap hari Senin melalui Thanks God, It's Monday. Tapi buat kami sungguh-sungguh bisa merasakan bahwa firman itu nyata dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan buat kami dengan sadar boleh menjaga mata kami. Dan bahkan memakai mata kami untuk selalu tertuju kepada Tuhan. Dan telinga kami. Sadarkan kami Tuhan bahwa telinga ini menjadi pintu masuk bagi hikmat, bagi firman yang sanggup untuk mengubah hati kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya, matamu juga tertuju pada orang-orang benar. Telingamu kepada teriak mereka yang minta tolong. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan, supaya telingamu saat ini mendengar doa kami. Menolong kami, menguatkan kami di dalam seminggu ini, supaya boleh menang. Menjagai telinga dan mata kami. Dan supaya itu berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami masing-masing di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Supaya minggu ini menjadi minggu kemenangan bagi setiap di antara kami. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.